Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa tamassaka bi hadihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saking banyaknya sampai-sampai kita tidak akan mampu untuk bisa menghitung dan membilang nikmat-nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung, membilang, menjumlahkan nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung dan membilangnya. Maka yang tertuntut bagi kita bukan bagaimana kita menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan. Namun yang tertuntut bagi kita adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan adalah kenikmatan berupa kesehatan, nikmat berupa kesehatan. Dan di antara bentuk syukur nikmat sehat ini adalah ketika kita mendapati saudara kita sakit, dirundung sakit atau ditimpa musibah sakit, ujian sakit, maka kita memenuhi hak-haknya, memenuhi hak saudara kita yang muslim tersebut, yaitu kita menjenguk dia. Sebagaimana Nabi SAW dalam banyak redaksi dalam hadis-hadisnya menyebutkan tentang keutamaan aktivitas akhlak yang mulia ini, yaitu menjenguk saudara yang sakit. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang hadis-hadis dan juga dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Maka insya Allah pada pertemuan kita yang berbahagia ini, kita akan membahas adab-adab ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Apa saja adab-adab yang perlu kita perhatikan dan perlu kita laksanakan, perlu kita penuhi ketika kita menjenguk saudara yang sakit, sehingga aktivitas ini bisa lebih mendatangkan kebaikan serta maslahat, baik maslahat duniawiyah maupun maslahat ukhrawiyah nanti. Adab yang pertama, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, yaitu hendaknya kita untuk benar-benar meluruskan niat kita ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Dan tentunya niat terbaik saat kita ingin menjenguk saudara kita yang sakit ataupun amalan-amalan yang lain secara umum, tentunya adalah niat terbaik ketika kita melaksanakan aktivitas tersebut adalah untuk atau hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhlas karena Allah. Bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya. Apalagi hanya tujuan duniawi saja. Karena rugi bagi seorang yang beramal dengan amalan yang sebetulnya bisa mendatangkan banyak kebaikan dan keutamaan baginya di akhirat, namun ternyata dia malah menjadikan dunia sebagai tujuan atau orientasi dia saat beraktivitas tersebut. Ini adalah sebuah kerugian bagi seorang. Maka hendaknya seorang yang ingin menjenguk saudara yang sakit, hendaknya dia untuk benar-benar meluruskan niatnya.
bahwa saya menjenguk saudara yang sakit, yang pertama ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, saya berniat untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi hak saudara sesama muslim dan muslimah. Yang ketiga, tentunya niatnya itu apa? Untuk mendapatkan dan mengharapkan apa yang jadi iming-iming, apa yang jadi janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap aktivitas yang mulia ini. Jadi ikhlas adalah perkara yang sangat penting bagi kita. Mungkin sebagian kita ketika mendengar satu amalan ini, satu amalan itu, kemudian kita dapati kok selalu adab pertama atau poin pertama, perkara pertama itu kok selalu harus diluruskan niatnya, harus diingatkan tentang niat yang lurus. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di hati. Dan hati adalah salah satu organ tubuh ciptaan Allah yang paling mudah berubah-ubah keadaannya. Hati adalah organ tubuh yang paling mudah berubah keadaannya. Terlebih apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan bahwasanya, kata Nabi, inna quluba bani adama baina isbaini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia, hati-hati keturunan anak Adam itu berada pada dua jari dari jari jemari Allah, yang Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Kemudian Nabi SAW membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkan, tetapkan diriku di atas agamamu. Atau dalam riwayat yang lain mengatakan, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang mengubah-ubah keadaan hati, ubahlah keadaan hatiku ya, menuju kepada ketaatan kepadamu. Maka kita butuh untuk senantiasa berusaha tajdidun niyah, memperbarui hati, memperbarui niat. Karena niat itu adalah perkara yang sangat-sangat sulit untuk dijaga, sangat sulit untuk dipelihara, tetap terjaga dalam satu keadaan. Begitu banyak orang yang ketika misalkan melaksanakan salat, di awal salat dia ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Dia ikhlas menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Namun ternyata di rakaat ketiga atau rakaat keempat misalkan datang satu hal atau seseorang yang akhirnya memberikan efek negatif, yaitu munculnya riya misalkan. Maka inilah keadaan hati. Hati itu sangat mudah berubah. Oleh karena itu para ulama senantiasa menyebutkan bahwa perkara yang paling penting untuk dijaga, perkara yang paling penting untuk kita pelihara adalah hati dan niat kita. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, perkara yang paling sulit aku obati adalah niatku. Perkara yang paling sulit aku obati adalah niatku. Tidaklah ada satu perkara yang lebih sulit untuk aku obati kecuali niatku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Kemudian yang selanjutnya yaitu hendaknya kita ketika ingin menjenguk saudara kita yang sakit untuk benar-benar berusaha mencari waktu yang pas. Mencari waktu yang pas. Para ulama menyebutkan di antara waktu yang kurang tepat atau di antara waktu yang bisa kita gunakan untuk menjenguk saudara yang sakit pada bulan Ramadan misalkan, itu adalah di malam hari. Ya. Jadi para ulama menyebutkan waktu yang terbaik atau waktu yang bagus untuk menjenguk saudara yang sakit adalah khususnya di bulan Ramadan adalah di malam hari. Hal ini sebagaimana dibawakan dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah jilid yang kedua halaman 190, dan ini perkataan dari Al-Marwazi. Dia berkata saat itu dia bersama dengan Abu Abdillah. Abu Abdillah di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Demikian pula waktu yang perlu kita perhatikan misalkan waktu zuhur. Ya. Di mana kebiasaan orang
waktu zuhur adalah waktu istirahat, waktunya tidur. Baik ini berlaku bagi orang yang sehat maupun orang yang sakit. Maka terlebih bagi orang yang sakit, waktu zuhur jangan digunakan untuk menjenguk saudara kita yang sakit tersebut. Jadi cari waktu yang lain, waktu yang pas. Ya. Namun kalau misalkan ternyata waktu zuhur itu misalkan ya bukan kebiasaan orang-orang tidur, bukan kebiasaan orang-orang di sekitar itu istirahat. Artinya orang biasa saja saling berziarah, saling berkunjung satu sama lain, baik saat sehat maupun kepada orang yang sakit di waktu zuhur, maka diperbolehkan. Jadi tidak dimakruhkan. Jadi sekali lagi bahwa kita harus bisa cermat, harus bisa cerdas mencari waktu yang pas untuk kita gunakan menjenguk saudara kita yang sakit. Sehingga waktu tersebut waktu tepat, waktu yang pas dan bisa atau tidak mengganggu saudara kita yang sakit. Namun kalau misalkan ternyata kita hanya memiliki waktu menjenguk itu di waktu yang bertepatan saudara kita ini istirahat. Ya, atau mungkin misalkan kita sudah berusaha mencari waktu yang mungkin dikira pas, ternyata ketika tiba di tempat saudara kita yang sakit tersebut, dia sedang istirahat. Maka cukup bagi kita saat itu untuk hanya menyampaikan atau menitipkan salam kepada keluarganya. Dan titip informasi, titip kabar bahwa ya kita baru saja datang menjenguknya. Kenapa perlu kita sampaikan salam dan juga kabar kepada ya saudara kita yang sakit tersebut? Karena ini semua bisa membuat saudara kita yang sakit ini bisa lebih bahagia. Mendengarnya akan senang. Dan juga hal tersebut atau kabar tersebut bisa menghilangkan segala buruk sangka ketika mungkin dia tidak melihat dan mendapati kita datang menjenguknya. Karena sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa sebagai seorang muslim kita harus berusaha untuk bagaimana kita yang menutup seluruh pintu-pintu suudzon, pintu-pintu prasangka buruk dari saudara kita. Dan salah satunya ini, apalagi orang yang sedang sakit, terkadang muncul ya zon-zon atau prasangka-prasangka yang dihembuskan oleh syaitan dalam dadanya. Maka untuk menutup zon atau prasangka buruk tersebut, maka kita titipkan salam kepada keluarga saudara kita tersebut. Dan juga titip kabar bahwa dia sudah datang menjenguknya. Atau mungkin di zaman sekarang lebih mudah lagi gitu ya. Ya kita kirim WhatsApp setelah kita datang menjenguk, kita kirim WhatsApp. Afwan ukhti, ya, afwan saudariku, tadi saya sudah datang ke rumah. Cuma ternyata anti tadi sedang istirahat. Saya enggak tega untuk bangunkan. Jadi saya tadi titip salam ya ke keluarga. Semoga Allah berikan Anda kesembuhan yang segera. Jadi kita sampaikan kepada dia. Baik. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita bertanya tentang kondisinya. Di saat menjenguk, maka di antara pertanyaan yang kita tanyakan adalah tanyakan kondisinya. Ya, tanyakan kondisinya, kondisi dia sekarang. Jadi bukan kronologis. Apalagi kalau misalkan ini sering ditanyakan ketika ya orang yang sakitnya itu sakit karena kecelakaan misalkan atau karena insiden, karena eksiden. Akhirnya yang ditanya pertama kali gimana kronologisnya? Atau bahkan ada kalimat kok bisa? Ini pertanyaan yang sering muncul dan pertanyaan ini pertanyaan yang sangat mengganggu dan bisa menyinggung. Apalagi kalau misalkan yang sakit ternyata anaknya, gitu. Anak di bawah 5 tahun balita. Misalkan naudzubillah jatuh tangannya patah. Dibawalah ke rumah sakit gitu ya, dirawat di rumah sakit. Ketika dijenguk, bawa oleh-oleh sih gitu. Tapi ketika menjenguk nanya, ya kok bisa? Anti lagi di mana? Aduh, pertanyaan itu yang sangat mengganggu. Ya. Ibunya di mana tadi? Gitu. Nggak ada yang merhatikan kah? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu orang yang dirundung musibah tersebut. Cukup katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Sampaikan kepadanya untuk bersabar atas musibah yang menimpa anaknya, misalkan tadi kasus patah tulang tadi. Gitu ya. Sampaikan qadarullah wa masya'a fa'al.
ya, sabar dengan musibah tersebut. Kemudian doakan si anak untuk cepat sembuh. Ya. Tanyakan kondisinya, nggak masalah. Gimana kondisinya sekarang? Gimana diagnosa dokter? Gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sejenis ini pernah ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini sakit. Sakitnya karena kena panah. Ya, dalam perang Khandaq. Jadi dalam keadaan perang, ya, Sa'ad terkena panah, kemudian dirawat oleh seorang wanita namanya Rufaidah, yang itu saat itu dia ditugaskan untuk merawat para korban perang atau para mujahidin yang terluka. Ya, karena Nabi SAW biasanya demikian, ketika perang itu membuat sebuah tenda khusus untuk perawatan. Dan salah satu yang ditugaskan di perang Khandaq itu adalah sahabiah namanya Rufaidah. Jadi ketika Rasulullah SAW melewati Sa'ad di waktu sore, maka beliau bertanya kepada Sa'ad, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu sekarang sore hari wahai Sa'ad? Jika melewati di waktu pagi, maka beliau bertanya lagi, "Bagaimana kondisimu di waktu pagi ini wahai Sa'ad?" Demikian pula Nabi SAW pernah dalam riwayat yang lain bertanya kepada seorang pemuda yang sedang sakit, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau mendapati dirimu? Ya, bisa juga dengan kalimat misalkan kaifa haluka gitu ya. Gimana kabarmu sekarang? Yang ditanyakan keadaannya. Namun pertanyaan-pertanyaan ini juga tetap kita perhatikan, jangan sampai kita terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang memberatkannya tadi. Pertanyaan kronologis misalkan gitu. Apalagi kok bisa, apalagi bertanya mana tadi orang tuanya, nggak ada yang merhatikankah gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan. Jika dia mengeluh, ya, jika saudara kita mengeluh, maka kita bisa nasihati dia. Ya, karena terkadang orang yang sakit itu tanpa sadar gitu ya mengeluhkan keadaannya. Dia keluhkan sakit di sini, sakit di situ gitu. Maka kita nasihati dia dan juga beri semangat agar tetap bersabar. Ya, agar tetap bersabar dalam menerima dan menghadapi cobaan sakitnya ini. Demikian pula kalau misalkan yang dijenguk itu saudara atau yang dijenguk itu adalah seorang non muslim, maka kita bisa sambil mendakwahinya. Ya, jadi kita boleh menjenguk saudara atau menjenguk orang yang sakit dari kalangan kaum kafirun, orang-orang kafir, orang-orang non muslim. Apalagi kalau misalkan kita punya kesempatan, punya majal untuk memberikan nasihat, memberikan dakwah, menyampaikan dakwah kepadanya. Dan hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menjenguk pembantunya, seorang Yahudi. Ya, menjenguk pembantu Nabi SAW, ya, anak muda, gulam dari kalangan Yahudi. Dan itu Nabi SAW ketika itu mengajak ya pemuda ini untuk masuk Islam. Jadi Nabi SAW duduk di sisi kepala si pemuda ini. Kemudian Nabi bersabda, "Aslim, masuk Islamlah kamu." Dan riwayat yang lain mengatakan si anak ini ya melirik ke bapaknya. Kemudian si bapaknya berkata, "Ati Abul Qasim." Si bapaknya berkata, "Taati Abul Qasim." Maksudnya ikuti perintahnya Abul Qasim untuk masuk Islam, dan akhirnya fa aslama. Si pemuda ini pun masuk Islam. Lihat. Ya, dengan akhlak, dengan ya aktivitas yang mulia ini bisa masuk Islam seseorang, bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam Islam. Juga sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Abu Thalib sakit, ya sakaratul maut, sebagaimana hadis dari Ibnu Musayyib riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Ibnu Musayyib ini mengambil dari bapaknya bahwasanya Abu Thalib lamma hadaratul wafah dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal. Ketika Abu Thalib sakaratul maut, maka Nabi SAW pun tidak melepaskan kesempatan itu untuk terus mengajak Abu Thalib masuk Islam. Karena kita tahu Abu Thalib ini seorang yang besar perjuangan dan pembelaannya serta pengorbanannya terhadap dakwah Islam dan Nabi SAW.
Maka Nabi Muhammad sangat berharap agar Abu Thalib bisa masuk Islam. Sampai pada saat terakhir, detik-detik terakhir di akhir hayatnya, Nabi SAW tetap berusaha dan bersemangat untuk bisa mengajak amiknya atau pamannya ini masuk dalam Islam. Yang ternyata di dekat Abu Thalib ini sudah ada Abu Jahal bertengger. Apakah Nabi tetap ciu? Apakah Nabi ciu? Tidak. Nabi tetap memberikan atau menyampaikan dakwahnya. Nabi berkata, "Ai ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallahi yaumal qiyamah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Satu kalimat saja. Kalimat ini bisa aku gunakan untuk membela engkau pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhirnya di akhir hayatnya ketika dia mengembuskan nafas terakhir tetap berada di atas agamanya nenek moyangnya. Ala kulli hal, ya, boleh kita menjenguk orang dari kalangan non muslim, apalagi di situ kita punya kesempatan untuk menyampaikan dakwah, mengajak dia ke dalam Islam. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, yaitu hendaknya juga kita mengingatkan saudara kita yang sakit tentang keutamaan orang yang sakit. Ya, tentang keutamaan orang yang sakit. Ya. Afwan, ini poin ini kelewat. Satu poin sebelumnya. Ketika datang, ya, jadi sebelum kita mengingatkan ya tadi ya. Ketika kita datang, maka disunnahkan untuk duduk, karena pernah kita bacakan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Mulai keutamaan itu dia dapatkan mulai dari dia pergi dari rumahnya sampai dia duduk. Ya, mungkin masih ingat hadisnya, ya, di mana kata Nabi SAW, ya, bahwa orang yang berangkat keluar rumahnya, kemudian dia berangkat untuk menjenguk atau mengunjungi saudaranya, maka dia seperti kana fi khirfatil jannah, ya, hatta yajlisa. Dia berada di kebun-kebun kurma, kebun-kebun buah di surga, kebun-kebun buah di surga sampai dia duduk. Jadi disunnahkan untuk apa? Duduk. Ketika kita menjenguk, maka kita duduk. Nah, di mana duduknya? Nah, di mana duduknya? Duduknya itu yang disunnahkan adalah, ya, duduk di dekat, duduk di dekat kepala orang yang sakit. Jadi duduk di samping kepala orang yang sakit. Hal ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dan juga dilakukan, diamalkan juga oleh orang-orang soleh setelah beliau dari kalangan salafus soleh. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, ya, dia berkata, kana gulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang pemuda, ini tadi ya hadisnya. Seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi pun mendatangi si pemuda ini sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi, maka beliau pun duduk di samping kepalanya. Ya, duduk di samping kepalanya. Faqala lahu aslim, maka Nabi bersabda kepada pemuda ini, masuk Islamlah kamu. Fa aslama, maka akhirnya si pemuda ini pun masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Ibnu Abbas berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit, maka beliau duduk di sisi kepalanya. Dan juga banyak, ya, riwayat dari kalangan salafus saleh yang juga melakukan hal tersebut, di antaranya Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri, ya, dan Rabi bin Abdullah menjumpai Qatadah. Ini Qatadah ini salah satu dari kalangan tabi'in. Di mana Qatadah ini dijumpai oleh Al-Hasan dan Rabi bin Abdullah. Maka Al-Hasan pun duduk di sisi kepalanya. Di sisi kepalanya Qatadah. Lalu ia pun bertanya kepada Qatadah dan mendoakan kesembuhan bagi Qatadah. Ini athar juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad
dan dikatakan oleh Syekh Albani bahwa sanadnya sahih. Kenapa disunnahkan oleh Nabi SAW ya, bagi penjenguk, bagi orang yang menjenguk untuk duduk di samping kepala orang yang sakit? Apa faidahnya? Ada beberapa faidah dari disunnahkannya duduk di samping kepala orang yang sakit ini. Yang pertama, ini bentuk sikap ramah yang ditunjukkan oleh orang yang menjenguk kepada orang yang sakit. Ya, sikap ramah yang ditunjukkan oleh orang yang menjenguk kepada orang yang sakit. Karena walaupun saudaranya ini sedang sakit, maka si penjenguk ini berposisi sangat dekat dengan orang yang sakit. Ya. Apalagi misalkan ya, si yang sakit ini menderita penyakit yang mungkin dianggap oleh sebagian orang menular, gitu ya. Yang terkadang orang yang jenguk itu apa? Menjaga jarak, gitu. Menjaga jarak. Maka ketika dia dapati saudaranya yang menjenguk itu ternyata duduk di sampingnya, maka dia ini akan lebih berbahagia, lebih senang dengan keberadaan ya, saudaranya yang menjenguk ini. Kemudian faedah yang kedua, orang yang menjenguk kalau duduk di samping kepala orang yang sakit ini memungkinkan untuk meletakkan tangannya di tubuh orang yang sakit untuk mendoakan kesembuhan baginya, dan juga memungkinkan si penjenguk ini untuk meniupkan ruqyah syar'iyyah kepadanya dan juga yang semisalnya ya. Kemudian faedah yang ketiga, dekatnya posisi penjenguk ini kepada orang yang sakit ini juga memudahkan untuk bertanya kepada orang yang sakit tentang keadaannya dan juga bisa memberikan semangat. Karena kalau jaraknya jauh, ya suaranya harus lebih kencang, harus lebih lantang, maka ini juga sangat memberatkan. Baik. Jadi ini posisi apa? Posisi duduk ketika menjenguk ya, posisi duduk ketika menjenguk. Kemudian poin selanjutnya, poin kelima ya, mengingatkan akan keutamaan orang yang sakit. Jadi hendaknya orang yang menjenguk itu mengingatkan saudara yang sakit tentang keutamaan orang yang sakit. Dan kita juga jelaskan kepadanya bahwa orang yang sakit itu akan diampuni dosa-dosanya. Bahwa penyakit yang diderita itu hakikatnya adalah sebab Allah menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sakit. Kata beliau, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, tidak mengapa. Tahurun, sakitnya itu bisa menjadi pembersih, pensuci. Pembersih, pensuci dari apa? Dari noda dosa, dari kotoran dosa. Insyaallah, jika Allah menghendaki. Yang artinya semoga kamu bersih dari dosa-dosa. Karena sakit itu menghapuskan dosa. Sakit itu bisa menggugurkan dosa. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain pernah bersabda kepada seorang wanita yang mencela demam. Jadi ada seorang wanita mencela demam, maka Nabi bersabda, la tusabbil humma. Jangan kamu cela penyakit demam itu. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khobathal hadid. Karena penyakit demam itu dapat menghilangkan kesalahan atau dosa-dosa anak Adam seperti halnya alat yang digunakan pandai besi untuk membersihkan karat-karat pada besi. Maka perhatikan jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Jika hanya, kita tanda kutip, jika hanya sekedar demam saja bisa menggugurkan dosa, maka bagaimana lagi dengan penyakit-penyakit yang lebih berat, yang lebih parah dari hanya sekedar demam. Jadi bukan artinya cuma demam aja
Bukan artinya pembatasan bahwa hanya demam saja yang menggugurkan dosa. Karena katanya dalam sebagian perkataan orang, karena demam itu panas. Panas itu seperti apa? Panas api neraka. Maka seorang seolah-olah sudah diberi panas api neraka di dunia sehingga dia tidak dapat di akhirat. Namun memahaminya bahwa penyakit demam saja bisa menggugurkan dosa, apalagi penyakit yang lebih berat dari itu. Penyakit yang lebih berat, lebih keras dari itu, lebih parah dari itu, tentunya lebih banyak lagi dosa yang akan gugur, lebih banyak lagi dosa yang akan bersih karena sebab penyakit tersebut. Dengan syarat, apa syaratnya? Sabar. Oleh karena itu, jika kita menjenguk saudara kita yang sakit, hendaknya kita untuk menghibur dia dengan kata-kata yang dapat membuatnya lebih semangat, dengan kata-kata yang bisa menguatkan dan mengokohkan kesabarannya. Yang mungkin kehadiran kita tidak bisa membantu dia meringankan beban. Mungkin kita hadir menjenguk dia dan tidak mampu untuk membuat dia lebih ringan mendapatkan atau menghadapi, merasakan bebannya ini, menanggung bebannya ini. Mungkin kehadiran kita tidak meringankan beban, tapi jadikan kehadiran kita itu menjadi sebab ya dia mampu untuk menghadapi bebannya. Walaupun kita tidak bisa menyebabkan dia mendapatkan keringanan pada bebannya, kehadiran kita tidak meringankan beban, namun jadikan kehadiran kita itu sebagai sebab dia bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi atau menanggung beban yang dia sedang hadapi. Yang ke-6, poin 6. Hendaknya kita juga mendoakan saudara kita dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita ucapkan kepadanya, yaitu doa yang tadi Nabi SAW sampaikan kepada orang yang sakit tadi, yaitu yang pertama apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Sampaikan kalimat tersebut. Jadi ini bukan hanya sekedar doa, tapi juga penyemangat bagi orang yang sakit tadi. Karena kalimat yang pendek, kalimat yang sederhana namun bisa memberikan kekuatan untuk bisa lebih sabar menghadapi penyakit yang diderita, karena ternyata penyakit yang diderita itu sebab digugurkannya dosa. Nah, ini pentingnya doa gitu ya. Jadi penting sekali doa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul maridha awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian menjenguk orang yang sakit atau melayat orang yang meninggal, maka katakanlah dengan ucapan yang baik. Ya, berkatalah dengan ucapan-ucapan yang baik, karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Qalat, Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia. Siapa Abu Salamah ini? Suaminya Ummu Salamah, kan gampang gitu. Ini pertanyaan padahal udah sering diulang ini. Ya, siapa Abu Salamah? Yang ceritakan Ummu Salamah, suaminya Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istrinya Rasulullah. Kan setelah Abu Salamah meninggal, nikah dengan Rasulullah ya. Kalau itu pertanyaan jebakannya. Baik. Maka kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata. Maka aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, wahai Rasulullah,
sesungguhnya Abu Salamah telah wafat, telah meninggal. Qal, maka Nabi bersabda, ini memberikan wasiat, wejangan, kata beliau, quli, katakan, Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, ampunilah aku dan dia. Ampunilah aku dan Abu Salamah. Wa aqibni minhu uqbah hasanah. Dan berikanlah aku ganti dengan penggantian yang lebih baik. Qalat, maka Ummu Salamah berkata, faqultu fa'aqabani Allahu minhu atau man huwa khairun li minhu Muhammadan alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Maka Ummu Salamah berkata, Allah pun memberikan aku pengganti orang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi pentingnya doa, gitu ya, pentingnya doa. Maka tadi kalimat doa pertama yang bisa kita ucapkan ketika kita menjenguk saudara yang sakit apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, semoga menjadi penghapus dosa insyaallah. Kemudian yang kedua, ucapan yang kedua bisa kita juga ucapkan Allahumma shfi fulanan. Jadi sebut namanya. Misalkan yang sakit itu Ummu Muhammad, maka kita katakan Allahumma shfi Umma Muhammad. Kita sebut namanya. Kalau yang sakit itu Ahmad, maka kita katakan Allahumma shfi Ahmad. 1 kali atau 3 kali. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW mendoakan Sa'ad, Nabi bersabda, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. 3 miraran, 3 kali. Karena di antara sunnah ketika berdoa itu mengulang-ulang doa sampai 3 kali. Jadi mendesak Allah, ya, mendesak Allah saat berdoa itu adalah salah satu sunnah ketika berdoa. Al-Imam Ibnu Jauzi berkata, doa beliau Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ini juga merupakan dalil disunnahkannya mendoakan kesehatan, mendoakan kesembuhan untuk orang yang sakit. Walaupun mungkin kita dapati si pasien atau orang yang sakit ini menderita sakit dengan penyakit yang parah misalkan. Penyakit yang kalau kata dokter ini paling 1 bulan lagi, atau 2 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, ya. Karena kita nggak tahu betapa banyak orang yang sudah dicap ini 1 bulan lagi, ternyata 10 tahun sudah lewat, gitu ya. Saya punya teman di Bandung, anaknya lahir dalam keadaan kebocoran jantung. Kata dokter, Pak, ini paling 2 minggu aja. Alhamdulillah sampai sekarang anaknya sudah gadis. Jadi itu tadi perkiraan dokter dari sisi medis saja. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan, gitu ya. Allah yang memberikan kesembuhan. Jadi jangan la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Bisa juga mendoakan dengan doa yang ketiga, yaitu As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. Kalau ini langsung di hadapan orang yang sakit, ya. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyak, ya, an yashfiyak. As'alullahal azim, aku meminta kepada Allah yang maha agung, Rabbal arshil azim, Rabbnya arsy yang maha agung, an yashfiyak, agar menyembuhkan engkau. Ya, yang paling aman bacanya gitu, an yashfiyak. Ya, jadi nggak usah bingung nanti laki-laki atau perempuan, karena dua-duanya bisa, karena disukunkan akhirnya. Kalau ke laki-laki berarti an yashfiyaka, kalau ke perempuan berarti apa? An yashfiyaki. Ya. Jadi as'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka atau an yashfiyaki. Kita ucapkan sebanyak 7 kali. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW, dia berkata, "Man 'ada maridan lam yahdur ajaluh, faqala 'indahu 7 mirarin, as'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka illa 'afahu Allahu min dzalikal maradi." Allahu akbar. Kata Nabi, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, yang belum sampai ajalnya, artinya sakitnya bukan sakaratul maut,
Kemudian dia ucapkan di sisi orang yang sakit ini sebanyak 7 kali, As'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Rabbnya arsy yang agung, an yashfiyak, agar menyembuhkanmu. Ini dibaca 7 kali, illa afahullahu min dzalikal marad, kecuali Allah akan sembuhkan dia dari penyakitnya tersebut. Yang penting yakin gak dengan janji Nabi SAW ini atau tidak? Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi apa? Hayati doa ini. Tautkan hati kita sepenuhnya ketika mengucapkan As'alullahal azim. Kita minta kepada Allah yang maha agung. Bukan minta kepada orang yang ecek-ecek, bukan orang yang lemah. Kita minta kepada Allah yang agung. Rabbal arsyil azim, zat yang memiliki arsy hingga sana yang agung. An yashfiyak, agar dia menyembuhkan engkau. Jadi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bisa juga dengan doa yang keempat, yaitu Allahumma shfi abdak yanka'u laka aduwa wa yamshi laka ila salah. Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu yang telah banyak melukai musuh-musuhmu dan berjalan untuk melaksanakan salat hanya karena Engkau. Ini doa khususnya bagi para mujahidun, ya. Jadi kalau ada orang kita dapati yang sakit ini karena perang, karena jihad fisabilillah, maka doakan ini. Doa dengan kalimat ini. Bisa juga dengan doa yang kelima, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Kalau terlalu cepat bilang ya. Atau terlalu cepat? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa udah, ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ini doa yang luar biasa. Ini doa yang termasuk paling sering saya ucapkan ketika sakit. Baik ketika saya sakit atau ketika dapati istri atau anak sakit gitu ya, atau saudara yang sakit, maka doa ini yang paling banyak saya ucapkan. Ini doa yang luar biasa. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya manusia. Kita manusia, maka kita minta kepada Rabbnya manusia. Jadi kesesuaian doa dengan keadaan. Ini luar biasa. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya manusia. Ishfi antas syafi, sembuhkanlah, karena hanya Engkau zat yang menyembuhkan. Karena obat itu hanya apa? Pengobatan. Dokter hanya mengobati, tabib hanya mengobati. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Ishfi antas syafi, sembuhkanlah. Karena hanya Engkaulah zat yang menyembuhkan. La shifaa, tidak ada kesembuhan illa shifauka, kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Ini doa yang sangat luar biasa. Atau bisa juga dengan kalimat yang keenam, Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Kemudian setelah itu kita bisa meruqyah dia, ya. Kita bisa meruqyah dia. Ruqyahnya disebutin enggak? Perlu?
Nanti jadi daurah tentang ruqyah lagi khusus sendiri. Baik. Ana secara ringkas ya. Bisa kita ruqyah yang pertama dengan al-mu'awwidzat. Dengan 3 surah yang disebut al-mu'awwidzat. Apa itu surah al-mu'awwidzat? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan surah al-mu'awwidzat adalah surah al-Falaq, surah An-Nas, dan digabung dengan surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Mu'awwidzat adalah Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Atau kita susun Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kedua, membaca Fatihatul Kitab. Membaca Fatihatul Kitab. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ya, ini mungkin hadisnya pernah kita bacakan yang tentang pemimpin dari satu kaum yang disengat oleh hewan. Ya, disengat oleh hewan atau ketimpa sesuatu. Pernah dengar ya kisahnya ya? Jadi kita lewat. Intinya bahwa membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, meruqyah dengan doa tadi. Yang terakhir, sebelum terakhir. Yang ke 5 ya. Allahumma rabban nas. Jadi kita ruqyah dengan doa itu. Kita ruqyah dengan doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqama. Kita baca doa itu. Itu untuk ruqyah bisa. Ya. Ini sekali lagi kalau ruqyah bisa untuk diri sendiri, bisa juga untuk orang lain. Tapi kan karena ini konteksnya adalah kajian tentang keutamaan menjenguk orang sakit, keutamaan dan adab menjenguk orang sakit, maka posisinya kita adalah orang yang menjenguk. Dalam riwayat Muslim disebutkan idza ishtaka minna insanun masahahu biyaminihi thumma qala adhibil ba'sa rabban nas. Rawahu Muslim. Ini sebagaimana riwayat Muslim dikatakan apabila seorang di antara kami sakit, maka Rasulullah mengusapnya dengan tangan kanan, lalu beliau mengucapkan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa dan seterusnya. Baik. Kemudian yang keempat, kita juga meruqyah dengan kalimat Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzik. Jadi Bismillahi arqiq. Min kulli syai'in yu'dzik. Min kulli syai'in yu'dzik. Min syarri kulli nafsin. Min syarri kulli nafsin. Au aini hasidin. Au aini hasidin. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Jadi ada akhirnya dibaca lagi. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Artinya dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzik, dari segala hal yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari keburukan seluruh jiwa. Au aini hasid, atau dari ainnya orang yang hasad. Karena ya dalam sebuah riwayat dikatakan kebanyakan penyakit yang diderita oleh seorang itu karena sebab ain. Ya, kebanyakan penyakit yang diderita oleh seorang itu karena sebab ain. Jadi banyak orang yang sakit itu sebabnya ain. Ain dari orang yang hasad yang terkadang dia nggak sadar dia hasad. Jadi ain itu nggak selalu dibuat ada orang hasad kemudian dia sengaja melihat sampai akhirnya orang yang dilihat ini terkena musibah ain, bukan. Tidak selalu seperti itu. Terkadang ya, orang yang hasad itu dia nggak sadar dia sedang hasad dan dia nggak sadar sedang melancarkan ain, sedang mengirimkan ain, tidak sadar. Ya. Jadi kita ruqyah au aini hasidin, atau dari keburukan mata orang yang hasad. Allahu yashfik. Allah semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqiq. Dengan nama Allah aku meruqyahmu.
Baik. Kemudian bisa juga meruqyah dengan ayat kursi. Ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Dilanjutkan dengan dua ayat selanjutnya, yaitu ayat 256 dan 257. Kemudian meruqyah dengan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan secara umum meruqyah dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Secara umum meruqyah dengan ayat-ayat dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, ini sedikit secara ringkas masalah ruqyah. Ini kalau bahas ruqyah ini ya butuh beberapa pertemuan lagi gitu. Ya, karena salah satu guru kami Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau menulis buku khusus tentang bagaimana kita, ya salah satunya poin yang dibahas di buku itu adalah tentang ruqyah. Dan beliau bahas secara detail bagaimana meruqyah. Baik. Poin yang selanjutnya, poin keberapa ini kita? Adabnya. Adab keberapa? 7 apa 6? 7 ya. 7 apa 6? Tadi 6, sekarang 7. Baik, yang ke-7. Membawa oleh-oleh. Ya, membawa oleh-oleh untuk menyenangkannya. Ya, hendaknya kita membawa makanan misalkan ya yang diperbolehkan oleh dokter untuk mengkonsumsinya. Jadi kita perhatikan makanan yang kita bawa ini adalah makanan yang memang bisa mendatangkan maslahat, mendatangkan kebaikan bagi si pasien atau saudara kita yang sakit. Jangan kita datang ke saudara kita yang sedang kolesterol tinggi dibawain gulai kambing. Gitu ya. Enak, tapi pas lagi kolesterol tinggi bisa mempengaruhi naiknya kolesterol gitu ya. Maka jangan dibawakan, walaupun dia merengek minta dibawakan. Ya. Pengen gulai kambing jangan dibawain. Kalau satenya Ustaz sama aja. Ya. Nanti kalau udah sembuh baru. Jadi berarti bawain apa? Buah-buahan atau sayur-sayuran yang bisa menurunkan kadar kolesterolnya. Jadi bawakan makanan yang bermanfaat bagi si pasien. Dan jangan lupa kalau bawa makanan buat pasien berarti bawa juga makanan buat orang yang nungguin, gitu ya. Ini biasanya suka terlupakan. Gitu. Pasiennya dapat makanan banyak, gitu, apalagi di rumah sakit. Yang nungguinnya semalaman nggak tidur, nggak dapat apa-apa. Minimal kasih kopi 1 gelas, gitu ya, satu botol, gitu. Syukur-syukur 1 termos kayak anak di meja ini. Gitu kan. Baik. Kemudian yang ke-6, tidak mengobrol terlalu lama. Nah, ini juga perhatikan. Ya. Tidak mengobrol terlalu lama, apalagi ini mengganggu. Keberapa? 7? 8? 8 ya. Tidak mengobrol terlalu lama jika mengganggu. Jadi ketika kita telah tiba di tempat saudara kita yang sakit, apalagi kita dapati dia sulit bicara, ya jangan diajak ngobrol terlalu banyak. Intinya kita datang itu untuk apa? Mendoakan. Itu poin pentingnya jemaah. Jangan sampai lupa. Jangan sampai malah kita nengok orang sakit malah ternyata diisi sama ngerumpi karena teman sebestian gitu kan, yang dijenguk bestinya, akhirnya pas dijenguk, pas datang di tempat orang yang sakit atau saudara kita yang sakit, besti kita yang sakit ini, akhirnya ngalor ngidul kemana-mana, ngobrol panjang lebar, apalagi gibahin orang. Tahu nggak? Bukannya ngomongin si ibu ini, gitu. Ternyata ngomongin, gitu. Ternyata ngomongin. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak ngobrol ketika kita menjenguk saudara kita. Namun kalau misalkan ternyata kita dapati saudara kita ini masih ingin tetap kita bersamanya, maka tidak mengapa. Karena mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita mungkin tidak meringankan bebannya, namun mudah-mudahan kehadiran kita itu bisa menambahkan kekuatan dia untuk menanggung beban yang sedang dihadapi. Baik, karena sekali lagi sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan bahwa ketika seorang menjenguk saudara yang sakit, maka selama itu argo kebaikan akan terus berputar, akan terus menghitung pahala yang didapatkan oleh orang yang menjenguk saudara yang sakit tersebut. Maka sekali lagi jangan sampai kita kotori malah dengan ribah, dengan obrolan ngalor ngidul, obrolan yang enggak manfaat ketika kita menjenguk besti kita tersebut, gitu ya. Baik, kemudian yang ke-9,
Ya, 9 ya. Yang ke-9, jangan bosan menjenguk orang sakit. Karena biasanya kita itu senang atau semangat menjenguk saudara yang sakit ketika awal sakit. Kalau sakitnya ini sudah berbulan-bulan gitu ya, bahkan mungkin menahun, kadang kita lupa untuk jenguk lagi. Udah merasa cukup dengan menjenguk pertama kali, jangan. Apalagi kalau kita dapati ternyata sudah banyak orang yang meninggalkan dia, artinya sudah tidak banyak lagi yang menjenguk dia. Nah, saat itulah kita jadi pelopor lagi. Saat itulah kita yang menghidupkan lagi sunnah tersebut. Saat itulah kita yang menunaikan haknya dia lagi, yaitu menjenguk dia yang sudah sakit menahun tadi. Jadi jangan batasi mencukupkan diri, ya minimal menggugurkan kewajiban dalam hati kita, mungkin demikian. Menggugurkan kewajiban, ya jangan. Jadi kita perbaharui lagi. Kalau sakitnya 2 bulan, maka 2 bulan itu mungkin kita bisa 3 kali, 4 kali kita jenguk. Itu bisa membahagiakan orang yang sakit tadi. Yang ke-10, ada 11 ini. Berarti 1 lagi. Yang ke-10, 2 lagi deng. Memberikan harapan sehat kepada orang yang sakit tadi. Nah, ini penting juga. Jadi kuatkan hati dia. Sekali lagi tadi, jadikan kehadiran kita itu bukan, atau walaupun kita tidak meringankan beban, tapi jadikan kehadiran kita itu kekuatan tambahan bagi dia untuk bersabar. Kekuatan tambahan, harapan baru, ya, untuk menggapai, untuk mendapatkan nikmat sehat. Apalagi kita dapati mungkin misalkan saudara kita itu sudah pesimis untuk sembuh, maka kita berikan harapan kepadanya. Ya, terlebih kita ingatkan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi," kata Allah. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang sahih. "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung prasangka hambaku terhadapku. Maka kalau prasangka kita yang enggak akan sembuh-sembuh, ya enggak sembuh-sembuh. Ingatkan itu. Berprasangka baiklah kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Kalau Allah perpanjang sakit kita, berarti kita husnudzon kepada Allah. Allah sedang memberikan karunia kepada kita, yaitu menggugurkan dosa kita. Sehingga mudah-mudahan setelah kita sembuh, setelah si pasien sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa. Ini kenikmatan besar. Tapi tetap berikan nasihat, berikan masukan, berikan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi saudara kita tersebut. Walaupun kita tahu harapan itu tidak bisa mengubah takdir tentunya, gitu ya. Karena sebagaimana para ahli, para dokter mengatakan, ketika orang memiliki harapan besar, harapan yang baik, maka imun tubuhnya akan baik. Karena ketika seorang bahagia, maka enzim endorfinnya akan muncul. Ketika enzim endorfin muncul, maka imunitas tubuh akan semakin kuat, semakin baik. Maka ini bisa lebih menjemput atau lebih mempercepat menjemput kesembuhan. Sebaliknya kalau seorang sudah sakit, kemudian stres pula, pesimis pula, maka imunnya akan semakin menurun. Ya, imunnya akan semakin menurun. Baik. Terakhir yang ke-10. 11. Baik. Yang ke-11. Karena di poin Ana 9 ini. Di catatan Ana ke-9. Tadi ada tambahan 2. Yang ke-11. Mengingatkan sholat. Nah, ini poin penting juga ya. Jadi hendaknya kita mengingatkan saudara kita yang sakit itu untuk tetap menjaga sholat. Yang tentunya dengan konteks bukan mendikte, bukan mengajari. Ya. Karena dikhawatirkan orang yang sakit ini ada sholat yang terlupakan. Dikhawatirkan ada sholat yang terlupakan ketika seorang sakit. Karena sebagian orang ketika sakit malah meninggalkan sholat. Jadi jangan sampai menganggap bahwa sakit itu waktu atau hari libur sholat, bukan. Nah, ini perkara yang sangat berbahaya. Karena bisa jadi ketika dia tinggalkan sholat saat sakit, ternyata Allah wafatkan dia dalam keadaan tersebut. Na'udzubillah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan lalai dari sholat, meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik.
Jadi kita gunakan cara yang lembut, sampaikan dan ingatkan kepada saudara kita tentang sholatnya. Namun sekali lagi jaga hatinya, jangan sampai tersinggung. Misalkan contohnya dengan cara kita sebutkan dulu atau kita jelaskan, kita ajak ngobrol dia dengan terkait fikih kemudahan sholat. Fikih tentang kemudahan sholat bagi orang yang sakit. Fikih tentang rukhsah yang didapatkan bagi orang yang sakit. Orang yang sakit boleh sholat sambil duduk. Kalau nggak mampu sambil berbaring. Yang penting tetap sholat. Kalau nggak mampu wudu ke kamar mandi, boleh tayamum. Boleh juga bagi orang yang sakit menjamak sholatnya. Yang harusnya dia wajib sholat 5 kali, boleh cuma 3 kali. Subuh, zuhur, asar dijamak, maghrib, isya dijamak. Jadi masih banyak waktu baginya untuk istirahat tanpa khawatir luput darinya sholat. Ini kemudahan dari Allah. Sampaikan kepadanya tentang itu. Hal ini kita lakukan sekali lagi agar tetap menjaga dia, tetap beribadah kepada Allah. Walaupun dia dalam keadaan kondisi sakit yang berat. Karena seorang itu atau kualitas salat seorang itu akan terlihat jelas ketika dia sakit. Kualitas salat seseorang itu akan terlihat nampak jelas ketika dia sakit. Kalau kualitas salatnya bagus ketika dia sehat, maka saat sakit dia akan sangat memperhatikan perkara salatnya. Sebaliknya kalau misalkan dalam keadaan sehat salatnya itu sudah malas-malasan, dengar azan malah terbebani, kemudian juga pas melaksanakan salat juga malas-malasan, maka saat itu kita akan dapati saat dia sakit akan kita dapati nampak kelalaian terhadap salatnya. Kenapa? Karena saat sehat pun dia sudah lalai, tidak benar-benar menjaga salatnya. Baik. Inilah jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in 11 adab yang perlu kita perhatikan dan juga bisa kita laksanakan, kita amalkan ketika kita menjenguk saudari kita yang sakit atau saudara kita yang sakit. Dengan itu insyaallah akan datang atau kita akan mendapatkan maslahat dan kebaikan saat kita melakukan aktivitas yang mulia ini, baik maslahat itu duniawiyah ataupun juga maslahat yang sifatnya ukhrawiyah. Nah, ini mungkin jamaah rahimanillah wa iyyakunna ajmain apa yang bisa kita bahas tentang tema ini. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Sisa waktu mungkin saya kembalikan lagi majelis ini kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Amin. Silakan. Ya. Saat kita dapat atau dapati saudara kita yang sakit, apakah kita tunggu saudari kita ini untuk minta ruqyah atau tidak? Atau kita langsung meruqyah? Yang pertama kita harus ingat bahwasanya ada sebuah hadis yang sahih yang menyatakan bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang yang masuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dan tanpa hisab. Salah satunya adalah orang yang tidak minta diruqyah. Salah satunya adalah orang yang tidak minta diruqyah, artinya orang yang sabar saat menghadapi sakit. Makanya ada seorang wanita sakit epilepsi, ayan, yang kalau ketika dia kambuh ayannya, maka auratnya tersingkap. Datanglah si wanita ini kepada Nabi SAW untuk minta diruqyah. Maka kata Nabi, saya bisa memberikan atau saya bisa mendoakan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Namun kamu akan kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Atau kamu bersabar dengan penyakitmu, maka insya Allah kamu akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka wanita ini berkata, bahkan saya akan bersabar dengan penyakit yang saya derita ini. Namun saya minta kepada Anda untuk mendoakan saya agar ketika sakit saya kambuh,
maka jangan sampai tersingkap auratmu. Maka Nabi pun mendoakan dengan doa tersebut. Akhirnya si wanita ini ketika kambuh sakitnya, auratnya tidak tersingkap. Namun dia memilih sabar. Namun bukan artinya ya kita nggak boleh minta ruqyah, bukan artinya demikian. Bukan artinya kalau misalkan kita sakit terus kita minta ruqyah kepada orang, terus kita berdosa, bukan. Ini hanya keutamaan. Artinya ini hadis tentang keutamaan orang yang tidak minta ruqyah. Berarti hadis keutamaan orang yang bersabar menghadapi sakit yang diderita. Tapi kalau misalkan dikatakan boleh nggak minta ruqyah, boleh. Ya. Tapi yang kedua, ya, ruqyah itu nggak perlu permintaan sebetulnya, karena ruqyah itu kan doa, jadi nggak perlu permintaan khusus. Kalau misalkan kita datangi saudara kita, kemudian kita pegang tadi kepalanya atau pegang bagian sakitnya, kemudian kita baca Al-Fatihah 7 kali saja, itu sudah bentuk ruqyah. Itu bentuk ruqyah, dan ruqyah itu bentuk apa? Mendoakan. Bentuk mendoakan. Jadi boleh kita meruqyah tanpa permintaan. Atau bahkan kata para ulama di antara adab meruqyah adalah jangan sampai menunggu saudara kita minta kita ruqyah. Ya. Jangan sampai menunggu saudara kita minta agar diruqyah. Ini salah satu adab meruqyah. Nah, ini disampaikan oleh salah satu guru kami, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Alasannya malu. Tidak mau merepotkan orang lain. Ini kebiasaan orang Indonesia. Orang Indonesia itu sifatnya salah satunya apa? Nggak enakan. Ya, salah satu sifat orang Indonesia itu apa? Nggak enakan. Ya. Padahal kita butuh doa orang-orang yang menjenguk kita, minimal yang tahu kabar kita. Ya, jadi hilangkan perasaan ketika kita sakit, hempaskan perasaan bahwa ketika kita sakit maka kita akan menjadi beban orang lain, tidak. Demikian pula hilangkan perasaan ketika kita sakit, kita butuh orang lain, tidak. Ya, kita butuh orang lain, tidak. Kita hanya butuh doa mereka. Kalau mereka mau nengok, alhamdulillah. Apalagi bawa hampers yang bisa mempercepat kesembuhan kita, ya. Ataupun mereka nggak menjenguk kita, nggak masalah, ya. Yang tidak menjenguk nggak masalah. Maka sikap kita kalau ada saudara kita yang minta agar tidak mengumumkan sakitnya dia, ya, maka kita nasihati saudara kita ini bahwa kita butuh doa mereka. Minimal mereka pun atau saudara-saudara kita pun ingin tahu kabar kita. Ya. Apalagi mungkin kita termasuk influencer, selebgram gitu. Ya. Kok hilang gitu ya. Biasanya di status WA nih sering sekali muncul gitu. Ternyata lagi sakit gitu ya. Jadi kalau misalkan kehadiran kita itu dicari-cari banyak orang, maka kita ingatkan saudara kita tersebut bahwa kehadiranmu itu dicari orang lain. Ketidakhadiranmu itu dirasakan kehilangan oleh orang lain. Jadi orang-orang kehilangan ketika nggak hadir, nggak ada kabar darimu. Jadi kabar kita itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau demikian maka kita sampaikan kepada orang yang sakit ini bahwa ya kalau bisa ya tetap diumumkan, disampaikan. Dan hempaskan, enyahkan tadi perasaan bahwa kita akan memberatkan, membebani atau merepotkan orang lain, jangan. Ya. Karena terkadang atau seringkali saudara kita malah senang direpotkan. Gitu ya, asal yang penting kita tidak memanfaatkan. Ya, bukan dalam rangka untuk memanfaatkan saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh mengeluh. Kalau mengeluhnya kepada Allah boleh. Ini kan umum tadi ya. Apakah kita sedang sakit boleh mengeluh? Maka kalau mengeluhnya kepada Allah boleh.
dan harus. Tapi apakah mengeluh kepada manusia nggak boleh? Kalau mengeluhnya ke dokter boleh juga. Ya, jadi mengeluhnya ini ke siapa dulu? Kalau mengeluh ke Allah boleh. Mengeluh ke dokter terkait dengan penyakit yang dia derita boleh. Kalau misalkan kita nggak mengeluh ke dokter terkait penyakit yang kita derita, nanti dokter bingung. Apa keluhannya Pak? Saya nggak mau mengeluh dok. Gitu ya. Apa keluhannya Bu? Saya nggak mau mengeluh dok. Saya hanya mengeluh di hadapan Allah. Ya terus buat apa ibu datang ke sini kata dokter gitu. Gitu ya. Jadi kalau mengeluh kepada manusia, ya, atau mengeluh kepada orang yang tidak memberikan manfaat bagi kita, maka nggak usah. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, nggak usah mengeluh, tapi sampaikan, oh saya sakit ini, gitu. Mohon doanya ya. Gitu. Insya Allah itu bukan bentuk keluhan. Tapi kalau mengeluh, aduh ini sakit, itu sakit, ini sakit, gitu. Dalam rangka untuk memang mengeluh kepada orang lain yang tidak memberikan manfaat atau maslahat, maka nggak perlu. Cukup sampaikan secara umum. Sakit apa Bu? Misalkan gitu ya, ketika dijenguk, maka kita sampaikan, oh ini sakit di dada atau sakit di kaki, gitu. Udah sampai situ aja. Jadi nggak usah, oh ini sakitnya begini sampai begitu, dan akhirnya menceritakan begitu detail. Ya, itu nggak. Kalau misalkan nggak mendatangkan maslahat, ya nggak perlu diceritakan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mau terakhir? Iya. Iya. Bagaimana kita atau adab kita ketika bertemu dengan guru kita, ustadz kita? Kalau misalkan kita menyapa ustadz kita itu bisa mendatangkan fitnah, ya. Ini sebagaimana juga kita menyapa lelaki lain yang bukan mahram, entah itu ustadz kita ataupun juga ikhwan yang lain, gitu. Ini sama hukumnya, ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita sapa ternyata bisa mendatangkan fitnah baik bagi si ustadz maupun bagi jamaah tersebut, maka lebih baik dihindari, ya. Karena hati itu begitu lemah. Sedangkan godaan syahwat itu begitu menggebu-gebu, ya. Maka biarkanlah hati ustadz itu tenang, ya, tanpa kita sapa. Jadi kalau misalkan kita sapa ternyata datang fitnah, bahaya. Apalagi kalau misalkan kita sapa dengan suara yang mendayu-dayu, assalamualaikum ustadz, gitu. Dengan suara yang merdu, walaupun tadi contohnya nggak merdu, ya. Akhirnya dalam hatinya terus kepikiran, wah kata ustadz itu, sampai malam-malam kepikiran terus suaranya itu, walaupun nggak tahu siapa yang salam, gitu kan. Itu jadi ini terkait dengan adab seorang wanita atau seorang laki-laki yang menyapa atau mengucapkan salam kepada yang bukan mahram. Jadi kalau muncul fitnah atau dikhawatirkan muncul fitnah, maka jangan, ya. Biarkan saja sudah, nggak masalah, nggak perlu kita sapa, gitu. Jadi nanti saling sapanya dengan sesama jenis saja, ya, sesama jenis saja. Kalau misalkan tidak menimbulkan fitnah, ya, maka hukum asalnya dibolehkan mengucapkan salam kepada lawan jenis, ya. Karena Nabi SAW pun terkadang mengucapkan salam kepada wanita lain, kepada para wanita, kepada sahabiyah, sebagian sahabiyah. Jadi nanti tadi poinnya adalah ketika kalau dikhawatirkan timbul fitnah kepada orang yang mengucapkan salam atau yang diucapkan salam kepadanya, maka ahsan tidak perlu mengucapkan salam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab ya.